kan hukumnya wajib, ya kan? Sholat hukumnya wajib. Udah tahu mau dekat azan, pakai acara naik tower. Harusnya tunggu dulu selesai azan. Tapi kalau memang udah di atas azan, ada azan, itu turun lagi kan nggak mungkin. Sifatnya itu lagi mencari angkat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan waktu, ya. Sholat asar ada waktunya sampai jam berapa, sholat zuhur ada waktunya sampai jam berapa, dan di waktu-waktu itu ente boleh melaksanakan sholat. Sebaik-baiknya sholat berjamaah, itu yang paling baik, yang paling utama, ya. Kenapa? Dulu pernah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau itu kebiasaannya nyari orang ke pasar, terus ke rumahnya diajak makan. Tapi ulama-ulama di zaman baginda Rasulullah kebiasaannya berbeda. Kalau Nabi Ibrahim itu keliling 1 kilo 2 kilo nyariin orang untuk diajak makan bareng. Kalau ulama di zaman baginda Rasulullah kebiasaannya berbeda. Mereka keliling, kalau mereka telat nih nggak dapat sholat berjamaah di masjid, mereka keliling nyari orang, nanya udah sholat belum. Kalau orang itu jawab udah, dia cari lagi sampai dia ketemu orang yang belum sholat. Dia ajak untuk sholat berjamaah. Subhanallah. Di bahasa bab ikhtiar ini mah luar biasa. Bab ikhtiar, bab usaha, bab nyari nafkah, itu hukumnya wajib. Bahkan ketika ketika ente jalan untuk mencari nafkah, di tengah jalan na'udzubillah min zalik terjadi sesuatu, mati, maka dikatakan mata syahidan, matinya dalam keadaan syahid. Apa keutamaan orang yang mati dalam keadaan syahid? Faqala Rasulullah, man mata syahidan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Orang yang mati syahid itu masuk ke dalam surga Allah dari pintu yang mana aja, bi ghairi hisab, tanpa ada satupun yang dihisab ilad. Nah, kecuali urusan utang. Berat nggak? Nanti mempunyai utang mencari lunasin. Karena apa? Orang yang mati dalam keadaan syahid sekalipun urusan utang tetap lanjut. Berat ya. Berat. Bab utang tuh berat. Makanya kalau bisa hidup jangan punya utang. Baik yang diutangin maupun yang utang sama. Nanti akhirnya memperlambat masuknya dia ke dalam surga. Nah, bahaya nggak itu? Tapi terus nih kalau ada saudara susah, kita mau kalau bisa mah nggak usah diutangin. Daripada repot begitu, nih saya kasih, kalau kamu ada duit nanti kasih lagi ke saya, gitu. Daripada akadnya utang, kalau dia nggak bisa bayar, repot urusannya. Apalagi kalau kita yang utang. Terus gimana caranya? Dimasuk ke bab utang. Kenapa orang yang mati syahid urusan utang tetap lanjut? Gimana caranya? Orang kalau misalnya udah mati, yang ngutangin mati, yang minjem duit pun mati juga. Di akhirat nanti gimana? Sedangkan duit udah kagak punya. Dipanggil lah orang yang minjemin duit sama orang yang minjem. Yang minjem nggak bisa bayar, akhirnya apa? Pahalanya yang minjem dikasih kepada orang yang minjem, jadi diambil pahalanya. Pahalanya udah habis, udah nggak ada lagi, sedangkan utangnya masih ada. Dosa orang yang minjemin itu dikasihin kepada dia, akhirnya apa? Dia benar masuk ke dalam neraka gara-gara urusan utang. Manusia juga kalau dia usaha tanpa doa, ya nggak ya, itu percuma. Ibaratnya kalau orang doa aja nggak usaha, itu bohong.
Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya di balik sejadah ini aku bisa mengambil daripada harta, maka demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan sejadah. Apa maksudnya? Artinya berdoa harus diiringi dengan ikhtiar. Doa tanpa ikhtiar bohong, ikhtiar tanpa doa sombong. Jadi kalau pilih mau bohong apa sombong, harus bareng. Ikhtiarnya jalan, doanya ya jalan. Sama kayak ente sakit, ya doa ya Allah sembuhin ya Allah. Berat rasanya untuk sembuh. Kalau ente nggak ya datanglah kemana? Dokter, jangan ke dukun. Kita datang ke dukun bukan dikasih obat, dikasih kembang. Atau aduh anak saya kesurupan, bawa ke Ujang Bustami, nggak ketemu Ujang Bustami, Ujang FJI enggak. Bawa ke Ujang. Jadi begitu, harus disertai dengan doa, disertai ya. Jadi di atas tower tadi pertanyaannya, di atas tower suara azan masih ada waktu untuk sholat. Bahkan pernah tuh Sayyidina Ali tidur di pangkuan Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali nggak berani ngebangunin Rasulullah, sedangkan Sayyidina Ali belum sholat asar. Pas Nabi bangun, mataharinya udah terbenam. Kemudian Rasulullah tanya, Ali ke sholat asar ya Ali, apakah kamu udah sholat asar wahai Ali? Sayyidina Ali belum. Terus Nabi apa? Sa'altu Arafah. Masya Allah, Nabi minta kepada Allah, fardut alaihi samas. Ya Allah, inna aliyan kana ta'ati wa bi ta'ati rasulik, fardut alaihi samas. Itu matahari yang terbenam balik lagi ke waktu asar. Sayyidina Ali sholat asar, selesai itu mataharinya terbenam. Nih, Bib, kan sekarang banyak COVID nih. Katanya orang yang COVID ini, Bib, nggak disolatin, gitu ya. Itu gimana tuh, Bib? Bisa, karena pengurusan jenazah itu urusan yang hidup. Apa kewajibannya? Yang pertama, orang yang meninggal itu wajib untuk dimandiin. Selesai dimandikan, kemudian dikafanin. Selesai dikafanin, kemudian disolatin. Selesai disolatin, baru dikuburin. Jadi mau dia matinya COVID ataupun apa, ini hukumnya fardu kifayah. Ini harus diurus selayaknya sesuai dengan syariat Islam. Bib, maaf, terkait pada saat kita masih ada waktu sholat, tapi sudah masuk tuh, contohnya asar jam 3:30, kemudian kita belum sholat. Nah, karena masih bekerja, ternyata umurnya tidak ada tuh pas jam 4, tapi itu belum sholat, tapi sudah masuk waktu sholat. Seperti itu gimana? Sholat mati gitu. Ya. Kalau udah mati maka terputuslah segala artinya kalau dia kagak sholat tadi, itu makanya nggak sholat, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kan mengatakan Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang penting orang yang matinya enggak lepas daripada iman Islam. Karena apa pesannya ya ayyuhallazina amanu, ini biasa didengerin tiap salat Jumat dengar. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bab sholat, bab amal itu bukan penentu seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Karena Nabi waktu kumpul-kumpul duduk, kata Nabi ngomong begini, la yadkhuluna al-jannah bi'amali. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga karena amalnya. Kemudian ditanya sama sahabat, wala anta ya Rasulullah, walaupun itu engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wala ana hatta yataghfirallahu ta'ala birahmat.
Walaupun aku, artinya kalau orang cuma ngandarin amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya, itu tidak menjadi jaminan dia masuk ke dalam Surga. surga. Makanya Nabi katakan walaupun itu aku hatta ya kama Allah Ta'ala birahmati, sehingga Allah menyelubungi aku dengan rahmatnya. Artinya yang membawa seseorang masuk ke dalam surga itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi udah diselubungi dengan rahmat Allah, artinya Nabi pasti masuk surga. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai sholat, sesungguhnya bukan engkau yang membawa aku masuk ke dalam surga, tapi wahai sholat, engkau wajib ku kerja. Nah, dengan sholat tadi, insya Allah bisa mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar juga pernah ngomong sama Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, demi Allah, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, maka pasti aku tidak akan pernah mencium kamu. Jadi apa? Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan amalan itu. Apalagi kalau orang bangga dengan amalan tersebut, maka amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Tapi yang namanya sholat, puasa, zakat itu wajib dikerjakan. Kalau haji atau umrah, man istata' ilaihi sabila, orangnya berusaha untuk mampunya kumaha, tetap pakai ikhtiar. Karena apa? Mau haji, mau umrah pakai apa? Pakai duit. Saya duit mengimpi. Jadi dapat undian, undian menang apa? Undian kuaci. Tapi umrohnya bukan ke Mekah, cuma sampai bandara. Sampai bandara beli tiket sorangan. Gitu. Oke, Alhamdulillah. Ujian FJI, Mas. Takbir. Allahu Akbar.